Pasien wanita itu sangat cantik sehingga dokter membiusnya secara umum. Mereka melepas pakaiannya dan mengeluarkan kondom yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Satu demi satu mereka masuk ke kamar rumah sakit dan memperkosanya. Meski seluruh tubuh gadis itu dibius dan tidak bisa bergerak, namun kesadarannya masih jernih. Air mata terus mengalir dari rongga matanya. Para dokter memasuki ruangan satu persatu, sembarangan mempermalukan gadis malang itu. Beberapa orang bahkan mendekat ke telinganya dan tertawa, mengira perempuan juga menyukai ini. Selama gadis itu tinggal di rumah sakit, mereka akan datang ke sini setiap hari. Meski semuanya sangat kejam, tidak ada yang berani menghentikan mereka. Setelah bertahun-tahun, status mereka bertiga menjadi semakin tinggi. Menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Tapi tidak ada yang menyangka retribusi tahun itu akan kembali secara bertahap. Salah satunya adalah seorang profesor di rumah sakit. Awalnya berkencan dengan bidan. Tak disangka, keesokan paginya, ia meninggal secara tragis di ranjang hotel. Tapi pemandangannya juga sangat menakutkan. Semua arteri di tubuhnya terputus. Meski lukanya tidak besar, namun darahnya banyak. Cara bersih seperti ini dapat menyebabkan korbannya menanggung penderitaan yang sangat besar. Karena tidak bisa langsung mati, tinggal menunggu sampai darahnya habis sambil merasakan teror yang dibawa oleh kematian. Sidik jarinya telah dihapus dan tidak ada petunjuk yang tersisa di ruangan itu. Kamera di hotel juga tidak menemukan tersangka. Mungkinkah si pembunuh bisa menghilang dari dunia? Lagi pula, siapa yang bisa memiliki kebencian sebesar itu? Bahkan sebelum menunggu polisi mengusut, kasus lain terjadi. Orang yang meninggal itu masih seorang dokter. Luka fatalnya sama seperti sebelumnya. Saat dia menginap di hotel resort, disebut tukang pijat. Gadis itu memiliki tubuh seksi dan mata menggoda yang memikat hati orang. Namun ada aturannya sebelum dipijat. Artinya, perlu menutup mata laki-laki itu dengan erat dan mengikat anggota badan laki-laki itu. Tapi wanita itu melakukannya hanya untuk membunuh pria itu. Siapa kamu? Polisi langsung menyelidiki rumah sakit korban. Bahkan mengeluarkan uangnya sendiri untuk mengundang perawat makan malam. Akhirnya menemukan skandal orang-orang ini. Menurut ingatan perawat, tahun itu gadis itu dibawa ke rumah sakit sendirian. Semua orang tertarik dengan kecantikannya. Terutama ketiga dokter pria di rumah sakit tersebut. Perawat tidak banyak berpikir, mengatur agar gadis itu pergi ke ranjang rumah sakit dan kemudian pergi. Tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Min John sepertinya memikirkan sesuatu, ini bisa jadi kasus balas dendam. Dia mendatangi orang yang masih hidup di antara ketiganya. Semoga dia bisa menjelaskan apa yang terjadi tahun itu. Pria itu sekarang menjadi direktur senior. Dia tidak akan pernah membiarkan skandal tahun itu mempengaruhi dirinya. Menghadapi masalah Min John, dia terus-menerus bersikap bodoh. Bahkan memerintahkan para tamu untuk diusir. Tapi Min John bisa merasakan bahwa korban berikutnya kemungkinan besar adalah orang ini. Tanpa diduga, pihak lain marah dan langsung memanggil seseorang untuk mengusirnya. Pria itu bereaksi sangat keras. 8% dari apa yang terjadi tahun itu benar adanya. Min John segera berdiri dan meninggalkan rumah sakit. Dia harus menemukan wanita itu secepat mungkin. Tidak menyangka gadis itu akan berubah secepat itu. Kini telah menjadi bintang wanita terkenal. Min John menegaskan bahwa kasus tersebut pasti ada hubungannya dengan selebriti wanita tersebut. Akhirnya mendapat kesempatan untuk menginterogasi gadis itu. Dia langsung bertanya padanya tentang kasus tahun itu. Dan bertanya padanya apakah dia adalah pelaku dari 2 kasus lainnya. Tanpa diduga, gadis itu menyangkalnya karena dia masih terlalu muda pada tahun itu dan sedang koma setelah mengalami kecelakaan mobil. Dia tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Meskipun Min John membenarkan bahwa 8 bagian kejahatan tersebut disebabkan oleh bintang wanita tersebut. Tapi dia punya alibi yang sempurna. Karena malam saat kejahatan itu terjadi, gadis itu sedang berada di stasiun TV. Tidak ada waktu untuk melakukan kejahatan. Min John hanya dapat terus menyelidiki seluruh kasus secara mendetail. Tanpa diduga,
Dalam perjalanan pulang, dia menemukan toko daging yang baru dibuka. Dia masuk dengan rasa ingin tahu dan langsung tertarik pada seorang gadis. Pemilik di sini sangat dan keterampilan pedangnya juga sangat terampil. Bahkan Min Jon yang berpengalaman harus melihat beberapa kali lagi. Sejak toko dibuka, para pria berjejer di jalan di luar. Tujuan sebenarnya mereka bukan untuk membeli daging, tetapi untuk memulai percakapan dengan pemiliknya. Bahkan Min Jon tidak terkecuali, dia datang ke sini setiap hari untuk membeli daging. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia masih tidak bisa mengendalikan diri. Min Jon tiba-tiba mendapati dirinya jatuh cinta pada bosnya. Entah makan atau tidur, sosoknya selalu muncul di pikiranku. Tapi dia masih punya urusan lain. Min Jon diam-diam mengikuti kepala rumah sakit Lee, memastikan hidupnya aman. Tidak menyangka pembunuhnya tiba-tiba muncul malam ini. Dia awalnya mengambil kesempatan untuk membunuh Din Lee, tapi tiba-tiba menjatuhkan belatinya ke tanah. Wanita itu mengambil kesempatan itu untuk pergi, tanpa diduga ditemukan oleh Min Jon. Melihat wanita itu dengan curiga, dia segera mengejarnya. Tapi dia sepertinya sangat familiar dengan tempat ini. Meskipun Min Jon mengejarnya dari dekat, dia tetap meninggalkannya. Menunggu saat Min Jon berlari ke pintu besi yang tertutup. Dia segera menyelidiki semua kamera dan benar saja melihat siluet si pembunuh. Meski dia memakai topeng, tubuhnya terasa familiar. Membuat Min Jon memiliki jawaban di dalam hatinya. Namun ketika kasus itu terjadi, bintang wanita tersebut masih syuting dan tidak bisa melakukan kejahatan tersebut. Dia membawa belati itu ke toko perangkat keras untuk menyelidikinya. Dia baru tahu kalau benda ini khusus digunakan untuk memotong tulang. Min Jon tiba-tiba memikirkan seseorang di benaknya. Di paha tukang daging yang pernah menyimpan pisau seperti itu. Dia pergi ke toko daging lagi, tanpa sengaja menabrak seorang wanita tua. Tapi Min Jon tidak mengerti, bagaimana wanita tua seperti itu bisa memiliki aroma yang familiar. Kepala sekolah Lee juga berada di bawah tekanan karena hal ini. Melihat pasien wanita di meja operasi lagi, dia berubah menjadi gadis tahun itu. Langsung ketakutan setengah mati. Perawat itu segera memperhatikan, tidak menyangka akan dijadikan tempat melampiaskan amarahnya. Kepala sekolah Lee baru saja kembali ke rumah ketika dia diserang oleh si pembunuh. Beruntung dia bereaksi cepat untuk menyelamatkan nyawanya. Juga melukai paha lawan. Min Jon, untuk memverifikasi pikirannya, berlari ke toko daging lagi. Setelah keduanya bertukar kata, Min Jon segera menemukan masalah. Wanita itu berjalan dengan pincang. Ini jelas berarti kakinya terluka parah. Min Jon bergegas ke depan, menggunakan kekuatan untuk mendorongnya ke bawah, lalu menarik kaki celananya. Benar saja, dia menemukan luka yang dibalut di pahanya. Kebenaran ada di depan matanya, tapi Min Jon menatap gadis malang di depannya. Mulai merasa patah hati. Sebagai seorang polisi, ia akhirnya tak kuasa menahan godaan si cantik. Tapi saat Min Jon menikmati keindahannya, kepala sekolah Lee menghilang. Dia diikat kerak sambil menangis histeris. Tapi tidak ada yang bisa mendengar. Seorang wanita tua tiba-tiba muncul, memberi isyarat kepada pembunuh di belakangnya untuk bertindak. Wanita itu berlari membawa pisau dan dengan paksa menyayat arterinya. Darah langsung muncrat, kepala sekolah Lee berteriak keras kesakitan. Wanita tua itu perlahan berjalan ke depan. Kamu juga sangat menikmatinya. Kepala sekolah Lee tiba-tiba teringat bahwa dia juga mengatakan hal yang sama kepada gadis itu tahun itu. Untuk hidup dia terus memohon. Wajah wanita tua itu tidak berubah. Dia menggunakan tongkat untuk menurunkan celananya. Lalu lepaskan seekor anjing besar. Ketika polisi tiba, kepala sekolah Lee sudah berhenti bernapas. Namun polisi masih menemukan sesuatu yang aneh pada lukanya. Padahal ketiga kasus tersebut serupa. Tapi orang yang membunuh Din Lee jelas-jelas kidal. Min Jon tiba-tiba merasa ragu, mungkinkah ada dua orang di antara pembunuhnya? Ketika mereka sedang memikirkan kasus ini, mereka tiba-tiba mendengar beritanya. Film yang dibintangi seorang bintang wanita menjadi sangat panas. Melihat gadis berambut putih itu, Min Jon kemudian bereaksi. Wanita tua yang ditemuinya malam itu adalah bintang wanita.
Bau familiar itu adalah aroma parfum di tubuhnya. Ternyata sang bintang wanita masih ingat jelas apa yang terjadi tahun itu. Dia sengaja menyamar, menunggu kapan dia memiliki kemampuan untuk menyewa seorang pembunuh untuk membalas dendam atas namanya. Tapi tukang daging adalah salah satu pisau bintang wanita. Min Jon segera pergi ke toko daging. Tapi begitu dia memasuki pintu, menemukan tempat itu kosong. Sang induk semang segera menghilang. Min Jon mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencari berita tentang wanita itu. Mengetahui bahwa di pinggiran kota ada seorang tukang daging baru yang pindah. Min Jon segera berlari mendekat, dia tahu dengan jelas bahwa itulah orang yang dia cari. Setelah beberapa patah kata, kedua orang itu mulai berkelahi. Begitu Min Jon mengeluarkan senjatanya, gadis itu memotongnya dengan pisau. Keduanya saling berpegangan erat, tidak ada yang melepaskannya. Tapi gadis itu bukan tandingannya Min Jon, dan terjepit di tanah. Seharusnya mati, tapi Min Jon menatap gadis yang dicintainya. Tidak bisa keluar. Dia pergi ke departemen kepolisian, tidak mempedulikan segalanya dan ingin mengundurkan diri. Bahkan jika sutradara memohon, dia tidak bisa memenangkan kembali tekad Min Jon. Meski harus memilih, dia tidak akan segan-segan menyerahkan segalanya demi orang yang dicintainya. Min Jon pergi ke toko daging lagi. Lihat wanita di depannya dengan mata penuh kasih sayang. Mengetahui bahwa dia mengundurkan diri karena dia, wanita itu tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Menunggu Min Jon bangun, dia menemukan bahwa dia juga memiliki saudara kembar. Keduanya tumbuh secara identik. Min Jon juga tidak bisa membedakan apakah orang yang bersamanya adalah sang kakak atau adik.